podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, wes piye ta mula narasumber iki yo dipaske karo Hari Pendidikan Nasional. Sapa to? Wong sing kulino mendidik. Sik. Makane kok yo aku rasane kepiye ngono lho, kan terdidik. Nah, mbang klerak-kleru nek ngenalke wong titel iki tarik-tarik. Mas Anon ngenalke piyambak mawon lah. Sinten ngoten? Oh, ada gimana? Kami kula pendidik. Mas ampun lucu-lucu nggih. Kira ndak kata Masih ben dijak sih, kula ki iso yo nglawak. Nggih, nepangaken kula Anon Suneka. Ya, campuran bahasane nggih. Yo campur apa nggih. Basa Jawa sok rada ilate iki. Nyuwunengen nggih. kulina di luar negeri soalnya. Kulina di luar negeri, coy. Yes. Ya, saya Anon Suneka dari isi Jogja, dibesarkan di Bantul tapi hingga saat ini berdomisili di kota Jogja. Oke, saya remen sekali karena luar biasa di DIY ini memang seniman-senimannya luar biasa sehingga saya merasa bersyukur masih dikaruniai kesempatan untuk serawung bersama teman-teman seperti ini, salah satu contohnya, dan matur nuwun sekali kesempatannya Mas Mbak. Wih, sami-sami Mas Anon. Kayak iki lho ya, matur nuwun narasumber orang piye iki. Enak Soalnya sedih ya. Biasanya iki malah sedih wis tombok bensin tombok apa-apa. Makane to nek anu apa jenenge nek adewe iki salaman salam SMA. Salaman. Nggih, matur nuwun, ampun kapok. Wis rada cek. SMA. Pun catet nomor handphone kula. Ane ngarep ngejak Mas Anon kira ya wis medeni banget to. Wah, sok entusi ngene. Ora Mas Anon, dalam waktu dekat Nabi ketoprak kapan? Kebetulan lagi vakum ya Mas. Ampun nganti kok episode. Kula tak blokok nggih. Ora ono sing ngejak kula. Tak kira lek sekelas Mas Anon itu terus ora masalah lho untuk Nabi ketoprak terus. Iya, Piye ketoprak adalah lahan atau wahana yang memang makin kesini makin menipis Mas. Ya, memang saya nggak ngerti ya prospeknya bagi teman-teman pengrawit. Saya mewakili teman-teman pengrawit. Memang wahananya itu lebih ke wayangan, itu kan masih sampai sekarang Masih eksis ya. masih eksis. Karena apa? Ya kita lihat sekarang pembaruan di seni pertunjukan wayang kan luar biasa. Nggih. Orang mau nonton dalang kelir yoga, saiki nganggo penyanyi, nganggo pertunjukan. Nah, mungkin itu salah satu sih. Wah, kok langsung nang sing apa iki? Oh iya, Nek ketoprak mungkin akan apa ya, dipikirkan lagi kemasannya sehingga mungkin orang mung kalangan eksklusif lah. Tua banget gitu pandemi ini, tapi mungkin sampai cah nom-nom. Meskipun sekarang sudah banyak apa pemain muda ya sebetulnya. Tapi kan apa ya, gerenge rung kroso. Mereka lagi mungkin terlibat ke berperan, berproses, tapi untuk menjadi apresiator mungkin masih perlu digenjot lagi lah istilahnya. Nek terkait dengan iringan ketoprak Mas Anon sebagai penata gending ketoprak itu sebenarnya dari perjalanan waktu ono tantangan ndak tuh? Mboten enten Mas, pokoknya sing gede pokoknya. Ora digawe tantangan pokoknya. Habis repoke rampung ya. Mboten nggih, kalau ya pangestunipun saya itu dari sejak SD sudah dipangku Mbah Kakung, itu bapaknya Pak Rusto itu kan tokoh pengrawit ketoprak. Di dusunku itu dulu juga Sidomulyo Bambang Lipro Bantul terkenal apa sih rutin kegiatan ketoprak rakit tangki mau kabeh pengine gandrung tok niku mau dadi sok ra cetha ning kehidupan itu memang sangat apa ya, sangat mempengaruhi persepsi saya dan pandangan saya terhadap ketoprak. Jadi memang saya merasa akrab sekali. Ngiringi ketoprak itu kan sebetulnya tidak sekompleks ngiringi wayang, ngiringi tari. Cuman memang kadang-kadang
nek di desa itu bisa dikatakan kan simplifikasi patetnya juga ming lekas saka songo jur menyuro kan gitu. Nek desa kan gamelan pelok ngarang-ngarang gitu. Kemudian perkembangannya sampai ada pelok, tapi kan tidak sekompleks iringan yang lain. Kemudian jarang sekali mungkin ketoprak itu prosesnya ribet. Biasanya natural banget gitu. Latihan we undangan jam 7 mulai jam 10 ki ra ono sik nesu gitu. Gitu kan. Aku di desa gitu maksudnya gitu. Di desa asik sekali. Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu ngiringi ketoprak itu nggak pernah ada beban ya. Kecuali sekarang terus warna sutradara, apa nih ketoprak sih? Sutradaraan. Itu kan referensinya saking wah kekiniannya dan keluasannya itu kan kadang-kadang kan referensi dari disiplin luar ketoprak masuk sehingga masuk ilustrasi, ono aksen, ono itu kan ribetnya baru-baru saja. Kalau dulu kan kaget ya greget saut, apa ya wis jujukan paling gampang. Yang penting kalau pengiring ketoprak itu terutama nanti kalau jadi leadernya ya itu yang paling harus diperhatikan itu kan watak-watakin gending sama adegan. Dulu penting itu iki adegannya dadi ra ngarani ku adegan ngendi sak ora gagas. Gagahan kok alusan. Wah ngono kuwi. Pertama adegan siji gagahan wah wis masih apa kok sak opo halus luntang misalnya gitu. Kalau rodok grasak apa gitu. Jadi memang gendingnya bisa sangat diapali karena ketoprak itu kalau menurut pengalaman saya itu gending-gending yang dipilih itu mesti gending Seramban. Kalau kita mengenal musik sekarang pop gitu loh, popnya gending, jadi mesti familiar, neng pami, neng pengrawit yo familiar, neng teman-teman ketoprak familiar, neng penonton juga kadang-kadang ya sangat dihafali. Gendingnya memang itu, jadi penak sekali ngiringi ketoprak itu penak sekali. Tapi kan gini Mas, aku mau rata pingsut. Aku ki wis konteni ya wis ngono-ngono ndak glek kono ki sak lalen nih. Wis mau yayi. Nggih Kang Mas. Karena tadi kan udah ngendika bahwa sekarang itu perkembangan jadi ada ilustrasi dan sebagainya. Tetapi kalau untuk sebuah ketoprak itu kan juga ada pakemnya. Nah, bagaimana untuk para penata iringan ketoprak muda itu supaya tidak lepas dari pakemnya, tapi juga tetap ilustrasinya itu bisa masuk, itu apa yang perlu diperhatikan? Jadi tetap berkembang neng pakemnya jangan tirali. Itu gimana? Wis menyinggung tentang pakem ini padahal kan pakem itu kan di Sleman. Kode Gracia kamu ya. Ya, memang kita harus Mbak, nah kalau ngobrol tentang substansi ini tuh harus sasarannya tinggu siapa? Nek tinggu komposer iringan ketoprak yang muda-muda mungkin memandang pakem ini bukan sesuatu yang harus dipegang dengan teguh dan nggak bisa owah ya. Gitu. Jadi memang berbeda dengan menjelaskan pakem dengan kalangan yang lebih eksklusif. Nah, menurut saya yang jelas tuh yang diperhatikan tuh gini loh. Kan saking gencarnya modernisasi termasuk neng ketoprak itu kan terus saya iso beda gitu antara ketoprak dengan teater tradisional. Teater tradisional pun ada yang tradisional tapi kemasannya modern. Akhirnya pengaruh-pengaruh barat itu, disiplin barat itu mulai masuk. Salah satunya ilustrasi, kemudian aksentuasi dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ketoprak kok ditunggu saka A tekan Z saiki kadang-kadang iki mau nganggo pelayan ora ya? Ngagem Pak lho. Pelayannya kok mboten krasa, karena pelayannya garapan juga. Padahal yang khas itu kan patet kan, songo dan menyuro. Nah, pelok ya bem sama barang itu khas. Karena pelayannya ketoprak itu kan juga itu khas. Jadi ketika bodon wae nata iringan ketopraknya harus menampilkan pelayan. Iki mesti diwehi gitu. Wah, engko mung gue meneh nek nganggo keprak. Maaf loh ya. Kadang-kadang kan memang saking pinternya kendange harus sutradarane jadi kadang-kadang keprake ra murgo. Terus saiki ora nggo persnel. Kan otomatis metik jadi bablas di persnelengi. Mungkin itu sih yang sama kejumbuhan gending dengan adegan. Jadi sekarang langkah loh jejeran itu kemudian dikuatkan suasananya dengan semiotika judul gending misalnya. Ini wataknya apa? Wah, Ki Kasmaran Asmarandono itu kadang-kadang itu rodok luntur.
do saking pinternya terus do gawe dhewe iki lho. Saking kreatifnya itu ya? Ning kok sik, Model-model lunture kayak- iki sepiro? Heeh. Kita break dulu. Oke. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Obrolane Pandemen Ketoprak. Nah, untuk para netizen yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya tinggal mak nunul ya hitung-hitung sodako. Karena ini juga hari pendidikan nasional untuk kalian para siswa, mahasiswa dan murid, jangan lupa nunul. Oke? Biar apa deh Erwin? Apa ki mau? Nek angel banget ya. Angel ya. Ya ini kan aku menyesuaikan tema. Ini hari pendidikan nasional. Jadi kita sapa netizen mintanya dosen, kita hadirkan Pak dosen. Mas dosen ding. Pendidik toh. Pendidik. Mas pendidik. Sik, ben apa tadi? Ben apa? Ben do ngerti ketoprak isi ono. Ben ngerti seramban. Ben ngerti seramban. Terus iki anu Sik, Mas. saiki mau rampung. Ayo kan ya tak terus Iya. kuwi. Heeh. Kenapa lalu akhirnya banyak contoh misalnya kayak jejeran wis ora nggo gede-gede sik dijumbuke itu. Iya. Nek menurut Mas Anwar jadi karena apa? Karena beberapa hal, salah satunya adalah karena memang naskahnya itu. Jadi naskahnya itu menghendaki memang kayak gini kekinian iki mesti nganggo flashback sik ngono kuwi lho. Ya ora apa-apa jane nek mbiyen ki nggambarke misalnya lakune adegannya flashback itu ya dari akhir kemudian mau tetep awalnya tetep serem banget ketoprak iki nganggo playon nek mbiyen pokoke. Lho wis adukan perang sik ngono terus ono sik mati. Berarti agak adegan satu. Nek mbiyen ki ngono kuwi. Nah nek saiki kan terpengaruh film-film Hollywood kuwi lho dadi terus televisi, format televisi ya. ya padahal mungkin nek bagi non akademis itu njur arep nirokke iringan sing kaya ngono ki kan kangelan wong jelas angel-angel Iya. nuwun sewu ora serambangi mah lho. Iya. Nah, kenapa ketoprak yang klasik dari dulu sampai sekarang masih kita bisa temui jejak-jejak iringannya, kreativitas iring? Oh, karena ini mau patternnya itu dijaga gitu. Iya. Jadi Oke. kita bikin ketoprak nih, iringannya ya konvensional. Wong Sleman nonton kepengen gitu. Niroknya gampang wong jelas gending-gendingan Konvensional bisa ya, kok. karena iya. Lampai. Nah, itu mungkin juga tantangan loh untuk ketoprak sekarang. Nek ono faktor ndak Mas? Saya kan sutradara muda. Anyar-anyar kan oke dengan segala inovasi dan tafsir yang ngono kae. Ning kan faktanya udah buta gending. Nah, kuwi Ini mau mengaruhi ndak? sangat mempengaruhi. Nek sak ngertiku, Kayak tau, kayak tau, Kayak kok malah nganu to menjebak dirimu sendiri. Ayah aku kan seneng go objek penderitaan Oh, iya. tambangan itu mbok Aku sapa-sapa. bahagia toh. Nah, contohnya sutradara pinter garap ketoprak langganan juara ning tak ngerti gending kan aku. Senang aku nek saya mulai sombong ini. saya rasa berpengaruh banget ya Mas jadi sutradara itu. Jadi mengingat anane ketoprak iki ora mung apa sing ning dhuwur panggung ya. Apa yang sedang dilakokke lakone siapa pemeran enggak itu. Satu kesatuan gending dengan ketopraknya itu satu kesatuan. Jadi memang seyogianya itu saling tahu. Iya. Penata iringan ketoprak ora ngerti ketoprak ya mesti tafsirnya meleset mesti. Gesek. Blaseh kemudian sing mirsani iki wong ngerti gending jadi kok ora gathuk iki jejeran alus kok nganggo sigro mangsah misalnya gitu kan. Nah itu kan ora tepat. Nek bagi pengamat sing jeli itu terus mungkin enggak kemudian berdampak pada kehidupan ketoprak secara langsung atau respon sing frontal ya, tapi terus penilaian toh. Iya. Waduh semene to saiki. Ya gitu kan berarti kan Iya. ya maaf. Kita kadang-kadang masih kurang bisa membuktikan toh bahwa kita tuh menjaga tradisi ngene tapi kan dikilani gampang kan. Nek kita nggak sadar tentang hal itu. Nah, nek menurut saya tetap pan-papan aja. Ketika lagi klasik ya oke ayo menggali yang klasik. Karena apa? Kembali ke satu kesatuan yang menciri khaskan ketoprak itu sendiri sebetulnya adalah satu kesatuan unsur-unsurnya. Jadi nek kita terus kemajon kreativitasnya, nuwun sewu, misalnya saya mengkritisi soal musik, nanti sampai nggak ada cirinya musik ketoprak dengan musik tari, dengan sendera tari, dengan drama tradisional, teater modern, yang paling parah kok terus mirip tetangga kita Malaysia, ya mereka juga ngupokoro kesenian tradisi toh, Singapura, kemudian luwih ado meneh Suriname itu kan terus ada ciri khas kita. Nanti kan terus wah kok kita kok
sama-sama tradisi kalau dibandingkan dengan kabuki kok tetap isih ono ya sing tos gitu. Sementara yang di ketoprak ini perlu dipertanyakan. Kabuki itu ada yang kontemporer ada, yang tradisi sampai hari ini ditiketkan dan harga tiketnya hanya kalangan orang kaya yang mampu membeli gitu loh. Karena memang eksklusif ya. Eksklusif itu langka. Tapi ada nggak Mas Anon pengalaman jenengan garap ketemu sutradara apa proses itu sing marai mumet gitu, ada nggak? Aku harus ngomong jujur ini wongnya yang gini. Aku mau jalan gini Mas. Aku weto. Pinggirnya juara kan guru sutradarane ya. Apa nata gendingnya apik sutradarane sing ra. Pangestunipun Kerep. Kalau saya tidak, karena kalau mungkin yang bisa saya bagikan, jadi ketika saya dengan proses dengan siapapun itu saya selalu motivasinya belajar. Misalnya saya tiba-tiba dikenalkan Mas Ari Purnomo, Mas Felmi dan kawan-kawan itu, ya kapasitas masing-masing harus menghormati lah. Nggak bisa terus wah ini rangkati gending berarti kudu aku sing memahamkan, tidak. Tinggal pengennya kita mau bikin ketoprak yang seperti apa, lihat konteks gitu. Nek klasik itu biasanya yang saya temui sekarang kalau yang penata muda-muda itu mesti ya saling belajar biasanya. Sutradara pun duwe konsep seperti ini terus piye ya Mas itu. Biasanya itu yang saya temui, alhamdulillah itu yang seperti itu. Jadi tidak ada yang sampai terus koyoan nganggo salon pas ngarep ngene ora. Ini udah dikira lebih maksudnya ya. Tapi memang yang apa namanya pengalaman juga harus begitu ya. Jadi saling gitu loh. Misalnya Saling menganyam. Iya, saling menganyam. Jadi yo memang penak prosesnya. Mungkin itu yang perlu ditiru, dicontoh sama penata-penata iringan muda ketika enggak idealis dari sutradara maupun penata kan karena itu satu kesatuan ya Mas ya. Jadi enggak boleh menang-menangan gitu loh. Karena ini penak banget ketika proses gitu yo. Kok masih penak itu ya Mas? Lagi kan Mbak? Oh iya Mas, ya kayak gitu-gitu kan lebih penak gitu loh untuk di. Neng ngene Mas, neng ladeni njur piye? Misale iki ngomongin sutradara sing ora digending ngono. Misale sutradara duwe request, "Mas iki adegane ngene, aku ilustrasine ngene atau gendinge ngene." Neng dek iki ora iso ngarani to gending sing opo. Penyampaiannya piye? Terus apa jenengan nganu menawarkan beberapa pilihan gendinge terus kalau ngrungokke atau piye? Biasanya diuji cobakan. Pilihan pertama cocok ora, cocok ning kurang kepiye gitu kan. Ono sing kadang-kadang wah dudu sik ngene iki. Gambaranku sik ngene iki. Coba kaki gambaran sing kaya nopo. Sing kaya nggone sapa itu biasanya kan ada anu ya. Carane gampang ngono. Nek istilah sik saiki referensi artistik referensi. ngono lho. Jadi Oke. kayak kalau sing nggone link YouTube iki lho. Nah, kayak ngono kuwi. Jadi misalnya gambarannya secara konkret sekarang. Jadi terus aku bisa karepe ngene gitu. Dan memang prosesnya harus goleki Mas. Nah, kadang-kadang ini kritik ya. Kritik itu untuk proses kita bersama yang kadang-kadang sekarang suka instan. Nah, Kalau instan itu kita jadi tukang ya. Tukang gawe pertunjukan. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari proses. ya karena jebar juga wes gitu ya istilahnya ya. Lah kan betapa indahnya ketika kemudian muncul murid saya Mas Syahrul Kepek itu. Interaksi misalnya dengan Mas Bondan lama gitu. Luar biasa itu ilmunya tertransfer tuh. Tapi kan sekarang proses yang sekarang ini kan ketoprak latihan pisan kuwi dadi misalnya gitu kan. Terus proses hanya 2 minggu jadi ketoprak misalnya itu kan menurut saya sayang sekali kesempatan tuh nggak dijadikan wahana untuk edukasi dari yang tua ke yang muda. Itu sih. Ora iso gawe proses organik nek kata Mas Kris. Proses. Ya, benar. Jadi ojo transaksional. Iya toh. Jadi tidak hanya sekedar proses transaksional karena memang harus seperti itu. Nah, kalau untuk penata iringan Mas Jane utama sing duweni dibutuhkan oleh seorang penata iringan ki apa to? Pada dasarnya ki apa? Channel. Aku seneng jawaban ngene iki. Ayo channel. Aku arep pinter apa yang apa? Channel ben katut atau tak omong itu. Aku ki duwe kanca ya. Sutradara apik. Main apik. Nembang yo iso, meskipun nyok radong gending, ning nembang iso. Ning sawe siji, ora tau dijak. Nah, aku tau kuwi. Oke, kita break dulu. oke. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak.
Obrolane Pandemen Ketoprak. Lah kowe. Kowe ae langsung. Oh iya. Mas, tadi kan sudah disampaikan bahwa nenggon apa jenenge iringan itu kan ada part-part, ada urutannya, istilah ada step by step. Kayak kalau selendro berarti harus dari apa nanti sampai mana. Nah itu kalau di dalam ketoprak itu sebenarnya tatanan-tatanan itu seperti apa sih Mas? Bener? Nek saya akan ngomong yang bener tuh nggak ada. Apik kabeh. Yang bener tuh agak susah ya kalau bilang bener, karena yang akan saya sampaikan juga ini pengalaman saya, yaitu tadi yang saya ceritakan dari SD di Pangku ngendangi ketoprak itu sampai saat ini yang saya temui. Misalnya memang harus diperhatikan paket ya, karena ketoprak itu ini memang perlu ditelusuri kenapa kok tidak dari selendro 6 atau tidak pelok 5. Meskipun sekarang rasa ngojo penata-penata saiki tekan kono gitu ya. Oh, gawe kono iki wih, iki rasane rasa selendro 6. Sakjane iki wis menyalahi aturan ketoprak karena tradisinya enggak gitu. Nah, iki ya rada nyerempet bener salah ya. Bener tumrape paugeran karo konvensi sing wis ana. Tapi nek perkembangan menurut saya enggak apa-apa ya mesake no. Pathet iki selendro ana 3, pelok ana 3, ora digunakan berarti kan ketoprak dosa to. Ngilange salah siji. Iya, mesake gitu ya. Tapi itu kan salah satu identitas ketoprak, bahwa pathetnya itu memang biasanya neng desa, nek saya bicara tentang ketoprak desa itu kan awis-awis gongsone pelok. Jadi mesti terus songo. Nah kenapa songo itu mungkin analisisku tuh hubungannya karo nek nggo nembang. Nada ya. Nadanya nggak terlalu tinggi kalau songo itu. Itu jadi mungkin nek nenggon wayang kan ini kaitannya dengan perwataan adegan, jadi kayak pendahuluan, klimaks, permasalahan, terus penyelesaian. Nah, nek neng ketoprak ini ketika melalui 3 fase itu, pathetnya iki mung loro. Nah, nek karo gamelan pelok, jur kemudian ketika songo itu terus pindah pelok bem, engko terus pindah pathet itu menyuro kayak pelok barang kan, misalnya seperti itu. Itu perlu kita renungkan bersama-sama karena itu ya salah satu yang membentuk identitas ketoprak itu tadi. Nek ra ngono iki bukan ketoprak ya kan. Kita tinggal mau mengembangkan ini kan, lihat-lihat pengembangannya ini motivasinya apa. Kalau untuk kelestarian ketopraknya kita ini itu kan berarti memang harus ada segmen yang dipertahankan ya. Berarti segmen ya. Betul. Tergantung itu di mananya untuk apa gitu ya. Terus yang paling penting itu kalau menurut saya kok sayang sekali kalau keprak ini mulai dihilangkan karena bukan semata-mata tanda dan mungkin pemain ketoprak sekarang cerdas tuh. Nggak perlu diabani wis dong dhewe. Nek pemain ketoprak tradisi kan belum tentu tuh apal kili pas mlebu pas nggo nopo. Dialognya karena tidak pakai naskah ya. Kalau sekarang kan udah canggih saya bilang gitu. Jadi memang perlu dipikirkan kembali pelestarian keprak karena menurut saya bukan sekedar cecolo atau bukan tanda. Tetapi ini soal warna loh. Ketika pelayan rasa ngesnya itu, dan itu kalau saya sampaikan komparasinya dengan seni tradisi lain misalnya di Jepang itu hal-hal kecil itu tetap dipertahankan sampai sekarang. Kesenian Nuh yang lamanya 2 jam itu taktik itu tapi tetap konsisten ya. Nek dipikir-pikir marahi turu toh. Mendingan dilangke wae gitu kan. Enggak, itu tuh dipertahankan. Tapi mereka juga mengembangkan di wilayah yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya ya tinggal kemasannya. Ya, dan satu hal lagi nih mungkin penting, bukan bicara benar dan salah. Tapi saya belajar juga dari simbah dan orang tua saya, bedanya iringan ketoprak dan wayang adalah ketika ketoprak dalam sebuah dialog yang terjadi tidak boleh gendere cerewet grimingi. Gender itu tangting-tangting ketika mau ada tembang. Karena fungsinya apa? Nintengke. Engko nintengke iki arep gandrungan ngono age mulai merayu-rayu kae. Gendere iki grimingan. Perkara sing ditintengke blero ora ora wis wis tahu ya kuwi. Wis Wis ngalami dhewe kuwi ya to. Kudu aku kok. Aku ya. Aku. Nah, aku wis ngomong, tintingnya sing cetrok. Wah, bocah dirambangke malah ngelu lah. Itu bedanya. Jadi kalau di wayang, nek wayang kan memang sepanjang kan ya wayang. Uripke to, uripke adegan onto wecana. Nah, kalau ketoprak itu banyak yang karena saking enggak tahunya. Padahal itu ya identitas. Ketika ketoprak kok dialog terus gendere cerewet itu, memang iki
dongpora kan itu. Iya, Nah, iya. itu bukan benar salah tapi kita kembali ke tradisi emang ke Pan-pan. adegan juga ya, Iya. karena adegannya juga jadi Iya, karena emang topiknya benar-benar berbeda. mamerke kan lho Mbak. Iya. Dialog loh itu. Iya. Itu skillnya untuk wencononya Iya. para ketoprakis ini. Nah, karena ketopraknya ya dialog. Tapi dia ono ketoprakis. Ketoprakis. Tapi ini anak, Hmm. anak ngandian ada Mas Anon ini kan juga ngiringi tari, neng wayang, ketoprak, ngendang, dan sekarang kan keprak. Nah, ngepraki wayang atau tari karo ketoprak, kuwi menurut jenengan gampang nanti Mas? Mudah ketoprak, wong tidak kebanyakan pattern kok. Dan ora akeh hafalan ya? Iya kan ketoprak itu kan tidak lahir di lingkungan kebudayaan yang saklek, yang otoriter. Nggih. Munculnya kan di masyarakat kebebasan. Nah, percaya atau tidak, saya merindukan satu sosok pengeprak handal. Ya orang ngerti gedeng padahal. Nah, mungkin almarhum ya, Mas ya. Sinten? Mul. Oh, sudah almarhum Pak. Cebol. Itu korban gempa 2000. Itu luar biasa. Dimanapun ada Pak Mul pertunjukan ketoprak, bapak saya payu nabuh ketoprak, saya diajak Pak Abu Jono itu yang penjajah ketoprak itu. Pengepraknya mesti kuwi. Ning sosok orang ngerti gending. Iya. Ini luar biasa karena menurut saya dulu ada loh sosok yang begitu gitu loh. Sekarang kan hampir nggak Iya. ada ya. Pak Mul itu arep ora ngerti gedung nak keprakane istimewa. Mantap. Keprakane. Nah, terus gimana itu? Misal ya ini ketoprak lek ngeprak kuwi ora ngerti gending. Ya. Terus penyikapannya pengendang itu bagaimana? Nek njuk iki ngawur iki ya gitu njuk. Ya, Refleksnya biasanya kan kudu ngemandu. refleksnya kalau ya kembali karena ketoprak itu demokratis loh. Jadi sapa sing isa nututi biasanya terus nggenahke gitu. Oh. Kayak Berarti apa- terus apa? Murbo dan tidak murbo. Iya. Nah, kalau mungkin dulu tuh ketoprak mak ceprot lahir ning nggon lingkungan sing otoriter ya sing dinut ya tetep keprak. Iya, Keprak era iya. ngerti gendeng ya ajur tenan Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan yang terjadi nggak seperti Iya, itu saya iya. rasa. Sehingga mungkin monggo lah kita Saling soalnya ya. menghidupkan lagi unsur-unsur yang menguatkan identitas ketoprak itu penting sekali. Iya. Kalau kita- Terus saiki nek festival, Mas Anon, festival ketoprak kan ora lepas saka iringan. Nah, banyak yang terjadi kan nggo ngangkat suasana, nggo rasa ilustrasi. Akhirnya jur ilustrasi ini malah kebuak sepanjang Kakek pertunjukan. ilustrasi. Jadi kaya konser dewe-dewe ketoprak dan pengrawit. Lah ini sebenarnya yang harus disiapkan sebagai yang penata gending festival itu seperti apa ning ketoprak? Ya, memang harus benar-benar mau menafsir dan memahami karepe sutradara. Kalau saya berbicara dalam konteks ketoprak, kewenangan penuh itu sutradara. Pinginnya kepiye? Anak sutradaranya tidak kritis terhadap prosesnya, pasti hal-hal yang serumit ini tadi. Iya. Ini menurut saya menarik banget yang Iya. disampaikan ini, karena jarang sekali diperhatikan kan. Iya. Jadi memang harus ngerti karepe. Nek menurut saya ketika ilustrasi itu tujuannya apa? Ada ilustrasi yang efektif dan ada yang tidak efektif. Kalau tidak efektif berarti wis ilustrasinya le gawe angel, dilatihke yo angel, pembahasan dipraktekke yo malah merusak dialog, dan merusak suasana ya. Itu kan harus kita kembali ke marwah kan. Iya. Kembalikan ke marwahnya loh. Jadi Iya. kayak nek adegan dialog sing inti banget. Ilustrasi hanya mengantar kemudian nek memang hilang ya hilang wae Iya. rasa Iya. rasa cerigis karena Iya. dalam tradisi kita gender muni we ora patut nek Iya, ning ketoprak iya, itu iya. kecuali mau nembang. Nembang. Nah, apalagi ilustrasi yang kebanyakan ya mungkin kalau saya rasa kalau kita mau merenungkan kembali ini pengaruh barat Iya, tetapi kadang-kadang kita kurang kritis gitu Iya, menyikapinya iya. gitu. Nah, kan kepengen wah aku kan iki kreativitasnya yang juga kebablasan timbane. Dan sutradara ya manut-manut wae. Ora ngerti gending. Oh, kowe. Yo, ini karena waktu, Dek. Tidak terasa. Ya, Mas. Ya, kata-kata mudah-mudahan wis Dina. ketemu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tak omongin toh. Nek menanggapi dan menjawab segala pertanyaan ki wis aman. Begitu kata-kata hari ini wis. Iki marai pucet. Marai pucet iki aku apa ya? Tapi kon gawe gendeng karo tembang sakal bangan. Dasarnya anak laki-laki tidak pernah berkata-kata. Kok pinter ya, Dek? Laki selalu salah. Kok pinter ya, Dek? Hari ini, Dek. Orang yang gak tebang gitu. Oh, tembang Mas Soleh. Yes. Kata-kata hari ini tuh gentleman find good. Sesuk tak kletek. Iki wis iki wis bintang tamu piro dhewe sing maca iki. Yes. Ya, ini terima kasih Mas Anon pokoknya sudah kerso rawu. Durung
hari ini Kata-kata hari pakai ini. pocong kok kowe iki. Para pandemen ketoprak, monggo tetep semangat. Iya. Wes. Wes. Ayo. Ora ya kok was no. Kata-kata hari ini. Bendina loro kata-kata hari ini seminggu pisan kok. Ya kudu didadak iso. Jangan pernah merasa menjadi yang paling unggul dalam sebuah tim, karena sebuah tim itu adalah hasil dari saling. Ketika salah satu merasa paling tinggi, itu adalah kehancuran di awal. Cerdas kamu. Cerdas. Semangat. Heeh. Cocok toh berarti. Wah, kandhane kok. Cerdas tenan. Wis ae kowe. Ya, apa nek aku ki apa-apa ki ora kudu, ning apa-apa ki seneng. Terima kasih ya Mas Arif ya, sukses ya selalu pokoknya. Semoga kita dipertemukan dengan proyek ketoprak sing ngiringi jenengan sing main kula, sing nyutradara. Oh, siap. Aku mbok dapur ora. Tak. Golek seniwati enom sing pinter nembang. Ya aku ajar apa-apa, Dek. Ya itu. Oh iya, matur nuwun. Podcast